Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Nitias Gasani dari kelas MB4407 dengan nomor induk mahasiswa 1400128. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi leverage. Topik pembahasan dalam leverage yaitu memahami perbedaan antara risiko bisnis dan risiko keuangan, BEP break-even analysis, dan operating leverage. Terdapat 3 jenis risiko, yaitu risiko bisnis, risiko operasi, dan risiko keuangan. Risiko bisnis sendiri yaitu risiko pendapatan masa depan perusahaan yang menjadi akibat langsung dari lini bisnis tertentu yang dipilih oleh perusahaan. Sebagai contoh yaitu stabilitas perekonomian domestik, paparan dan stabilitas ekonomi asing, dan kepekaan terhadap siklus bisnis. Selanjutnya ada risiko operasi, yang dimana risiko yang didorong oleh campuran biaya tetap dengan variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan bisnis. Risiko operasi meningkat ketika perusahaan mengeluarkan lebih banyak biaya tetap daripada biaya variabel. Sebagai alat utama untuk mengevaluasi risiko operasi, yaitu analisis titik impas. Selanjutnya ada risiko keuangan, yang dimana risiko yang didorong oleh adanya biaya keuangan tetap atau fixed finance cost dalam struktur modal perusahaan sebagai bentuk lawan dari biaya keuangan variabel seperti dividen yang diumumkan dan dibayarkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai break-even analysis. Break-even analysis merupakan kuantitas impas dari jumlah unit yang harus dijual perusahaan sebelum mulai memperoleh laba. Berikut adalah elemen penting dalam model break-even. Terdapat total cost, fixed cost, dan variable cost. Dalam fixed cost, yang termasuk ke dalam fixed cost yaitu insurance, depreciation, administrative salaries. Untuk variable cost terdapat direct labor, direct materials, dan sales commission. Selanjutnya untuk fixed cost yaitu biaya dalam jangka pendek yang tidak berubah karena variabilitas operasi. Untuk variable cost yaitu biaya dalam jangka pendek yang berubah dikarenakan perubahan operasi pada perusahaan. Selanjutnya di sini ditunjukkan grafik mengenai break-even analysis dan pada titik ini merupakan titik BEP atau break-even point. Selanjutnya terdapat rumus break-even. Break-even point dalam bentuk unit yang diproduksi dan dijual. Dengan rumus QB sama dengan F per P dikurang V dengan persamaan QB sebagai unit terjual untuk BEP, F sebagai biaya tetap, P sebagai harga per unit, dan V sebagai biaya variabel per unit. Selanjutnya untuk biaya break-even point dalam bentuk penjualan yaitu BEP harga sama dengan F per 1 dikurang VC per S dengan persamaan BEP harga sebagai nilai penjualan untuk BEP, F sebagai biaya tetap, VC sebagai total biaya variabel, dan VC per S sebagai rasio total VC terhadap penjualan. Di sini ada contoh soal yang dimana Basket Wonders ingin menentukan kuantitas dan titik impas penjualan dengan fixed cost sebesar $100.000, basket are sold sebesar $43,75 dan variable cost sebesar $18,75 per basket. Yang dimana ditanyakan QB sebagai unit terjual untuk BEP dan BEP harga sebagai nilai penjualan untuk BEP. Yang dimana diketahui F sebesar $100.000, P sebesar $43,75 per unit, V sebesar $18,75 per unit. Yang dimana kita akan menjawab menggunakan rumus QB sama dengan F per P dikurang V, yang mana F $100.000 dan P sebesar 43,75 dan V sebesar 18,75 yang akan menghasilkan 4.000 unit. Selanjutnya untuk mencari BEP harga yaitu dengan rumus BEP harga sama dengan P dikali Q dengan 43,75 dikali 4.000 yang akan menghasilkan $175 yang dimana diketahui VC sebesar 18,75 dikali 4.000 yang akan menghasilkan 75.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai leverage.
Leverage adalah mengacu pada efek biaya tetap terhadap pengembalian yang diperoleh pemegang saham, yang mana bagaimana perusahaan meningkatkan keuntungan melalui fixed cost atau biaya tetap. Terdapat 3 jenis leverage, yaitu operating leverage, yaitu DOL atau DOL, financial leverage atau DFL, dan total atau combined leverage atau DCL. Untuk operating leverage sendiri atau DOL atau DOL, yaitu penggunaan biaya tetap operasional untuk meningkatkan probabilitas. Derajat leverage operasional atau DOL atau DOL mengukur sensitivitas perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT, yang dimana mempunyai dua rumus, yaitu DOL atau DOL sama dengan persentase change in EBIT per persentase change in sales. Dan rumus yang kedua yaitu DOL atau DOL sama dengan revenue before fixed cost per EBIT yang sama dengan Q P dikurang V per Q P dikurang V dikurang F. Selanjutnya ada financial leverage atau DFL, yang dimana keuangan yang dihasilkan dari adanya biaya keuangan tetap dalam aliran pendapatan perusahaan. Derajat financial leverage atau DFL mengukur sensitivitas perubahan EBIT terhadap perubahan EPS. Rumus untuk DFL yaitu ada 3. Yang pertama, DFL sama dengan persentase change in EPS per persentase change in EBIT, dan DFL sama dengan EBIT per EBIT dikurang I dikurang PD 1 dikurang T. Dan ada lagi yang terakhir, rumus DFL sama dengan EBIT per EBIT itu digunakan jika kita memiliki data. Kita dapat menggunakan rumus ini, DFL sama dengan EBIT per EBIT. Selanjutnya total atau combined leverage atau DCL, yang dimana total leverage atau leverage gabungan yaitu menggunakan leverage keuangan atau gabungan perubahan kecil dalam penjualan akan diperbesar menjadi perubahan yang lebih besar dalam laba per saham. Derajat total leverage atau derajat combined leverage atau DTL atau DCL. Rumus untuk DCL sendiri yaitu ada 4 rumus. Yang pertama yaitu DCL sama dengan sales dikurang total variable cost per EBIT dikurang 1. Yang kedua ada DCL sama dengan Q dikali P dikurang V per Q dikali P dikurang V dikurang F dikurang I dikurang PD per 1 dikurang T. Dan rumus yang ketiga yaitu DCL persentase change in EPS per persentase change in sales. Dan rumus yang keempat yaitu DCL sama dengan DOL dikali DFL. Mungkin cukup sekian dalam pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaiannya atau dalam salah kata.